Jika parity terdengar mengerikan, sebenarnya ada yang jauh lebih mengerikan, yaitu breaking into a new cycle. Baik, akan saya contohkan. Ada beberapa edge yang terscramble di sini. Kita akan coba menyelesaikannya dengan cara seperti yang sudah kita peragakan di video sebelumnya. Baik, mari kita lihat. Posisikan merah di depan, kuning di atas. Kemudian lihat di buffer position. Saat ini ada oranye, biru. Oranye, biru. Dalam skema warna kita, oranye berada di belakang dan biru berada di kiri. Maka oranye biru harus kita tembak ke belakang kiri. Belakang kiri. Ingat tadi warna pertama, stiker oranye ini, stiker pertama adalah stiker yang harus kita bawa ke atas. Baik, jadi setup move-nya adalah L. Dengan cara ini kita membawa sisi oranye ke atas dan siap ditembak dengan PLL-T. Baik, kemudian undo setup move dengan L prime. Akhirnya dia masuk ke posisi itu. Nah, apa yang kita punya di sini? Rupanya buffer piece telah kembali ke buffer position. Kuning hijau, ingat itu adalah buffer piece kita. Telah kembali ke buffer position. Padahal masih ada pieces lain, edges lain yang itu belum terselesaikan. Ayo gimana caranya? Ayo. Nah, nggak ngerti kan? Oke. Ini yang kita sebut dengan breaking into a new cycle, membuat siklus baru. Sesungguhnya setiap penyelesaian shooting itu pasti ada siklus-siklusnya. Dan buffer piece tidak boleh selesai sebelum piece yang lain selesai. Artinya, jika buffer piece kembali ke buffer position, dia harus disimpan ke piece mana saja yang belum selesai, alias yang masih belum solve. Kita simpan dulu di sana. Dengan cara kita menyimpannya di sana, kita kan akan mendapatkan piece baru. Dan kita dengan piece baru itu kita akan menyelesaikan lagi satu demi satu hingga akhirnya buffer piece kembali ke buffer positionnya semula saat semuanya sudah selesai. Baik, mari kita coba saja. Nih, dengan buffer piece sudah ada di buffer position, kita coba paling mudah simpan kemana? Apakah kita simpan ke sini masih salah, atau simpan ke sini? Nah, ini saja ya, simpan ke sini. Karena setup move-nya hanya membutuhkan satu gerakan, yaitu L prime. Baik, mari kita simpan buffer ini ke posisi merah biru. Posisi merah biru ya, bukan ini piece-nya merah hijau, tapi posisinya adalah posisi merah dan biru seharusnya. Baik, kita akan simpan buffer piece kita ke posisi merah biru. Naikkan, kemudian kita tembak dengan T. Kemudian undo setup move. Dan buffer piece kita, sang kuning hijau telah masuk ke dalam posisi merah biru. Dan sekarang di buffer position kita mendapatkan apa yang tadinya berada di merah biru, yaitu merah hijau. Dan kita akan menyelesaikannya seperti biasa, seperti kita menyelesaikan yang tadi. Baik, merah hijau seharusnya berada di sini. Merah dan hijau, ingat warna pertamanya merah, hijau. Artinya kita harus membawa merah ini, si warna pertama, ke atas. Bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Untuk ini setup move-nya adalah D kecil, D kecil. Kemudian L. Lihat, perhatikan bagaimana dia naik. Sekali lagi saya ulangi. Kita akan membawa ini ke atas, stiker ini ke atas. DD dan L. Kemudian kita tembak dengan T. Kemudian undo setup move-nya adalah L prime, D kecil, D kecil, D2. Dan dia solve. Kemudian kita mendapatkan warna merah putih yang tadinya ada di sini. Kita sama selesaikan seperti biasa. Ada di sini seharusnya dia. Kita cukup seperti tadi. Setup move-nya adalah L kecil prime, kemudian kita tembak dengan JB. Undo setup move. Dia pun solve. Dan akhirnya kita mendapatkan
piece merah biru. Merah biru saat ini dihuni oleh buffer piece kita. Berarti dengan kita menembaknya ke sana, buffer piece akan kembali ke posisi semula dan cube kita akan solve. Oke, sudah cukup jelas. Mari kita tembak. Dan cube kita pun solve. Kasus yang paling menyebalkan dalam breaking into new cycle adalah jika buffer piece kita telah kembali ke buffer position, sedangkan kita mendapati adanya bad edge. Ini disebut dengan bad edge atau bad piece, di mana piece ini sebenarnya sudah kembali ke posisinya, hanya saja dia flip. Nah, ini sebenarnya kan sudah kembali, cuma dia flip. Nah, ini adalah kondisi yang cukup berbahaya jika kita tidak menyadarinya. Mereka akan tertinggal dari siklus kita. Jadi bagaimana jika buffer piece telah kembali ke buffer position, sedangkan kita masih punya dua piece ini yang belum tersolve? Bagaimana cara menyelesaikannya? Baik, ada dua cara untuk menyelesaikan ini. Yang pertama adalah dengan menembaknya 2 kali. Dan yang kedua, cara yang lebih mudah adalah dengan melakukan edge monoflip. Saya akan ajarkan keduanya. Yang pertama dengan menembaknya 2 kali. Prinsipnya sama, kita akan menyimpan buffer piece yang sudah kembali ini ke piece yang masih salah. Kita bisa menembaknya ke stiker ini maupun stiker ini. Ya, saya harap kita sudah bisa membedakan ya antara posisi dan piece. Position dan piece. Ini adalah posisi oranye biru. Sedangkan piece-nya adalah biru oranye. Baik, jika kita menyimpan buffer ke posisi oranye biru, kita akan mendapatkan piece biru oranye. Sedangkan jika kita memilih untuk menembak ke posisi biru oranye, maka kita akan mendapatkan piece oranye biru. Yang mana saja boleh, terserah. Baik, akan kita coba menyimpan buffer ini, menembaknya ke posisi oranye biru. Tinggal setupnya L, kemudian T, undo setup, maka buffer kita tersimpan di sana, dan kini kita mendapatkan biru oranye di buffer position sebagai hasil dari menembak ke oranye biru. Baik, ini sama saja, ini diselesaikan ditembak dengan cara seperti biasa, biru oranye, kita harus menembaknya ke biru oranye di sini, kiri belakang, ya, kiri belakang. Setupnya bagaimana? Begini. Ini intuitif saja ya. D kecil, kemudian L prime. Kemudian kita tembak dengan T. Undo setup, L, dan D kecil prime. Dan akhirnya dia pun solve. Dan buffer kita kembali ke posisi semula, walaupun flip. Ya. Tapi ini juga termasuk buffer piece yang kembali ke buffer position. Oke, itu adalah cara yang pertama, yaitu dengan menembak bad edge 2 kali. Cara yang jauh lebih mudah untuk menyelesaikan bad edge ini adalah dengan melakukan monoflip. Ini memerlukan kita untuk menghafalkan satu algoritma baru, tapi tidak masalah karena algoritma ini cukup mudah untuk dihafalkan. Nah, khusus untuk kasus dengan edge monoflip ini, kita dapat melakukan perubahan pada set effect corner. Kenapa? Karena algoritma yang akan saya peragakan ini benar-benar hanya merubah 2 piece saja. Benar-benar hanya memutar 2 piece saja. Jadi ini mungkin semi commutator begitu ya. Gak ngerti deh. Nah, kita benar-benar akan melakukan perputaran hanya pada 2 ini saja. Jadi kita tidak perlu khawatir akan terjadi efek samping pada piece lainnya gitu. Nah, caranya adalah dengan memposisikan bad edge ini berseberangan dengan buffer kita. Kita boleh melakukan ini meskipun akan merubah side effect corner. Tidak apa-apa kita melakukan ini misalnya. Nah, dia berseberangan, tapi itu terlalu panjang ya. Kita cukup menaikkannya ke sini saja, memutar buffer piece kita ke sana, kemudian menaikkan ini. Dan dia sudah berseberangan dalam posisi seperti ini. Tegak lurus, kemudian lakukan algoritma monoflip ini. Kemudian jangan lupa untuk melakukan undo setup.